Baik, selanjutnya itu adalah saya akan menjelaskan bagaimana proses transkripsi ya. Tadi maaf saya potong sampai bagian karakteristik fungsi DNA saja. Sekarang akan saya sampaikan proses transkripsi sendiri ya. Sebelum masuk ke proses transkripsi, kalian harus tahu bahwa tadi DNA tadi seperti itu tadi ya. DNA adalah asam nukleat yang terdiri atas tadi basa nitrogen, fosfat, dan ribosa. Kemudian sifat DNA, sifatnya adalah merupakan molekul yang besar dalam sel, kemudian memiliki kemampuan untuk membuat tiruan dirinya sendiri atau replikasi. Kenapa perlu direplikasi? Ya, karena pada saat pembelahan sel, nanti sel itu akan mengalami dua sel ya, jadi dari satu sel bisa menjadi dua sel. Sehingga sifat dari satu sel menjadi dua sel itu harus sama persis. Maka dia menggandakan dirinya sendiri atau disebut dengan replikasi. Kemudian juga DNA bisa memiliki sifat kemampuannya yaitu mengirimkan informasi genetik ke bagian-bagian lain dari sel. Jadi ada komunikasi antar sel ya. Ini akan kalian pelajari di biologi sel, tidak di genetika. Nah, ini fungsinya yaitu jelas ya sebagai fungsi penentu karakter dan juga sebagai pencetak perancang arsitek dari sintesis protein. Jadi mungkin dari struktur DNA yang tadi hanya 50.000 kilobase 50.000 pasangan basa itu bisa membentuk berbagai macam jenis sintesis protein. Nah, dimulai dari tahap transkripsi. Apa itu transkripsi? Nah, ini langsung ada gambar dua seperti tangga seperti ini ya. Ini adalah analogi dari tadi pasang basa tadi. Ya, pasang basa tadi yaitu yang terdiri dari tangga apa basa-basa nitrogen yang saling berpasangan. Jadi ini adalah pasangan basa nitrogen. Nah, transkripsi itu dimulai jadi di dalam inti sel tadi ya. Kalau kalian lihat ada videonya. Jadi transkripsi itu di dalam di sini proses transkripsi intinya adalah urutan DNA itu akan ditranskripsikan. Jadi yang bagian merah ini itu adalah gen ya tadi yang saya kasih tahu ada ekson dan ada intron. Ini adalah jadi bagian ekson ya. Sedangkan yang hitam adalah bagian yang tidak diterjemahkan atau disebut dengan intron. Nah, sekuen DNA ini nanti akan diterjemahkan seperti berpasangan. Jadi yang diterjemahkan itu maksudnya seperti apa? Yaitu misalnya DNA urutannya adalah ATGA, maka pasangannya adalah UAC ya. Kenapa U? Ya karena A kan berpasangan dengan T. Sedangkan RNA tidak ada bahasa T. Dia bahasanya penggantinya T adalah bahasa urasil ya. Proses transkripsi adalah proses penerjemahan dari DNA oleh mRNA atau intinya DNA yang double ini tadi akan ditranskripsikan menjadi untaian mRNA saja. Jadi bukan dipotong ya DNA-nya, tetapi dia ditranskripsi, diterjemahkan. Jadi seperti itu. Intinya ada template atau ada apa? Ada apa ya cetakan. Nah, sedangkan DNA-nya itu nggak dipotong ya. Kalau dipotong kan rusak ya, sehingga dia hanya ditranskripsi dengan mRNA. Prosesnya seperti apa? Nah, ini tahapannya agak panjang ternyata ya kalau kalian pecah itu dimulai dengan adanya protein yang disebut RNA polimerase yaitu yang warna pink ini bulatan. RNA polimerase ini akan datang ya dari luar sel, dia akan menuju dalam inti sel dan dia akan menempel di bagian yang disebut sebagai promotor ya, promotor. Promotor itu adalah apa? Yaitu adalah titik awal atau start ya. Jadi di gen itu ada titik awalnya, ada startnya ya. Nanti kita tahu akan kita cari tahu yang seperti apa sih yang titik start itu. Nah, intinya kalau sudah ada titik start seperti ini maka dia RNA polimerase tadi akan menempel dan dia akan memulai proses transkripsi. Nah, terus mRNA-nya yang mana ya? mRNA-nya adalah yang ini nanti datang dia ya. Nah, jadi dia pada saat terbuka ya pertamanya RNA polimerase akan nempel, dia akan terbuka untai yang tadi ini. Nah, yang warna kuning ini adalah nukleotida yang akan menempel dan memanjang. Disebut tahap elongasi. Jadi satu 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 seperti itu. Nah, jumlah pasangan yang ditranskripsikan itu enggak terlalu panjang, mungkin hanya 10 sampai 20 urutan basa. Jadi tidak panjang sekali gitu enggak. Jadi hanya pendek-pendek saja.
Nah, kemudian kalau sudah tahap terminasi itu dia sudah berhenti. Berhenti itu di mana? Pada saat codon stop ya, codon stop. Nah, ini mungkin kalian bingung ya codon itu apa? Codon itu adalah kode genetik ya yang terdiri dari 3 basa nitrogen ya, 3. Misalnya tadi ada eh, codon apa tadi misalnya ATG gitu ya, misalnya ATG berarti itu adalah codon triplet codon ya. Triplet codon itu. Nah, kalau sudah sampai tahap terminasi, maka dia akan berhenti dan akan terlepas ya. Codon codon stopnya itu akan memberikan sinyal kalau dia akan berhenti dan mRNA akan memanjang dan akan terlepas atau menuju ke luar sel gitu.